Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yaitu bersih dan sehat. Sebelum menginjak pelajaran yang akan kita sampaikan, marilah terlebih dahulu kita mohon kepada Allah dengan berdoa membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin wa rasulah rabbi zidni ilma wa rzuqni rahmatan ya rabbal alamin. Mari anak-anak kita belajar pelajaran yang selanjutnya yaitu bersih dan sehat. Anak-anak sekalian, lebih dahulu pengertian atau arti bersih dan suci. Bersih itu artinya bebas dari kotoran. Jelas harus bebas dari kotoran, itu arti bersih. Kemudian suci ya. Suci artinya bebas dari najis. Beda ya, beda antara kotoran dengan najis. Kemudian najis, ya, itu pengertiannya najis, hal-hal yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya terhalang, kita kalau kena najis itu masih kita ibadah kepada Allah berarti belum sah, itu namanya kena najis. Nah, contohnya najis yaitu kotoran atau tinja itu kotoran manusia, air kencing, darah dan jilatan anjing, itu contoh-contoh daripada najis. Kemudian hadas. Nah, ini hadas ini macam-macam. Ya, ada hadas kecil, juga ada hadas besar. Nah, hadas besar, mana yang termasuk hadas besar? Nih, kita beri pengertian. Nah, hadas besar bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki itu ukurannya kalau kita seorang laki-laki pada malam hari atau pada kapan saja ketika tidur kita bermimpi kepada lain jenis, itu namanya hadas besar bagi laki-laki. Nah, untuk perempuan yaitu haid bagi perempuan itu termasuk hadas besar. Kemudian hadas kecil. Hadas kecil itu contohnya buang air besar atau birak, kencing. Tahu kencing? Kentut. Ya, itu kentut. Bila itu termasuk hadas kecil. Kita sudah tahu perbedaan antara hadas besar dan hadas kecil. Anak-anak sekalian, kemudian kita harus mengerti, harus tahu pengertian bersuci. Tadi macam-macam hadas, macam-macam najis. Kemudian kita harus mengerti tata cara atau cara bersuci daripada hadas atau najis. Bersuci itu membersihkan diri dari pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara yang ditentukan oleh syariat agama Islam. Itu pengertian daripada bersuci. Kembali, membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat agama Islam. Itu tata cara bersuci atau cara bersuci. Nah, kemudian cara membersihkan najis. Ini caranya. Ada caranya, cara membersihkan najis. Kita membersihkan najis itu menggunakan air mutlak. Air yang dikucurkan ke bagian yang terkena najis. Nah, air mutlak itu artinya air yang bersih dan suci. Cuma tidak bersih tapi suci. Itu air mutlak. Tidak ada air yang berkucur, harus menggunakan
bak yang besar atau kolam yang besar itu bisa digunakan untuk membersihkan najis. Itu pengertian atau cara bersuci atau membersihkan najis. Kemudian cara bersuci dari hadas kecil. Nah, ini caranya ada dua, yaitu diantaranya wudhu. Wudhu dan tayamum itu cara bersuci dari hadas kecil. Wudhu itu membersihkan hadas kecil dengan menggunakan air, itu wudhu. Menggunakan air itu wudhu. Kemudian niat. Nah, sebelum kita berwudhu itu harus berniat atau minta kepada Allah. Nah, niatnya bagaimana? Nah, terlebih dahulu apabila belum hafal niatnya, cukup kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi alangkah baiknya kita niat dengan lafaz nawaitu wudhu'a lirafa'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Itu niat ipun wudhu, niatnya wudhu. Kemudian setelah kita sudah niat berwudhu, kemudian harus kita tahu bagaimana cara berwudhu yang baik. Yang pertama sudah niat tadi. Kemudian yang kedua kita membasuh telapak tangan. Dua telapak tangan dikosoki sampai 3 kali atau sampai bersih. Kemudian membasuh atau berkumur, ambil air wudhu dari panturan warga ini sampai bersih. Setelah itu yaitu membersihkan hidung. Membersihkan hidung itu tidak cukup seperti ini bukan seperti ini, tapi ambil air wudhu, kemudian dihirup, bisa tahan, semprotkan, ambil lagi sampai 3 kali. Itu tata cara membersihkan hidung biar kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung itu bisa bersih. Kalau begini bukan cara yang baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu membasuh muka. Ini batas muka yang ada rambutnya atau yang ada bulunya. Ini batasnya. Harus ambil air wudhu semua, ratakan. Ambil lagi, ratakan. Kosoki, basuh sampai 3 kali. Setelah itu, setelah membasuh muka, yaitu kita membasuh kedua tangan atau lengan sampai siku. Siku kalau bahasa Jawa sikut. Nah, gitu. Yang pertama harus tangan kanan dulu, ambil bergantian ini sampai 3 kali. Tuh. Kemudian cara yang selanjutnya yaitu mengusap sebagian kepala. Nah, ini kesalahan kebanyakan pada akhir-akhir ini atau saat ini, yaitu membasuh kepala ini hanya di ini. Ini kurang pas. Ini termasuk muka. Ini jidat ini termasuk muka. Karena batas muka yaitu yang tumbuh rambutnya. Jadi cara yang baik bagaimana? Ambil air wudhu. Itu diusapkan. Ini kembalikan lagi. Itu cara yang lebih baik. Atau dengan cara yang lain, ambil air wudhu, usapkan, kembali lagi, langsung bablas ke telinga juga boleh. Atau satu-satu. Kemudian ambil air wudhu lagi, mengusap telinga. Nah, caranya telunjuk masukkan dalam telinga, ibu jari di belakangnya, diputar. Nah, ambil lagi, putar sampai 3 kali. Ini cara yang lebih baik. Kemudian cara yang selanjutnya setelah mengusap daun telinga atau telinga, membasuh kedua kaki sampai di atas mata kaki.
Mata kaki itu nak kalau basa Jawane yaitu polok. Nah, itu. Lah nek sak ndure polok tengah-tengah bagaimana Pak? Boleh, boleh saja, yang penting di atas mata kaki. Anak-anak sekalian, kemudian yang terakhir yaitu kita setelah berwudu yaitu membaca doa setelah berwudu. Sudah hafal? Alhamdulillah sudah. Sebagian yang belum berusaha yaitu mari kita bersama-sama membaca doa setelah berwudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadiyas sholihin. Nah, itu cara atau doa setelah berwudu anak-anak. Kemudian selanjutnya yaitu membersihkan hadas kecil yang kedua yaitu dengan tayamum. Tahu tayamum? Nah, tayamum itu bersuci menggunakan debu, atau tayamum itu keringanan dari Allah pada seseorang yang kesulitan mencari air atau seseorang yang tidak diperkenankan untuk menggunakan atau badannya kena air. Itu tayamum. Kita tahu tayamum itu menggunakan apa tadi? Debu. Nah, kemudian mari kita lanjutkan. Sebelum kita melaksanakan tayamum, ya seperti biasa, wudhu harus niat. Kita tayamum pun juga harus niat dulu. Kalau belum bisa niat lafadz niatnya, ya cukup sekali lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau sudah bisa Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammuma lis tibahati sholati autillahi ta'ala. Itu niat atau lafadznya niat tayamum gitu. Kemudian yang selanjutnya setelah niat yaitu kita melaksanakan yaitu tayamum. Pertama, kedua telapak tangan dipegangkan ini seperti ini. Kemudian ditepukkan ke tanah. Ya, tepukkan ke tanah atau ditepukkan ke dinding. Bisa sekitar itu. Tapi dinding yang bersih atau tanah yang bersih. Kalau tidak bersih itu tidak boleh. Maka yang pertama, tepukkan kedua telapak tangan ke tanah atau ke dinding. Setelah itu dibalik, dihempus atau didamu bahasa Jawanya. Nah, kemudian setelah dihembus atau didamu tadi, pertama kita usapkan ke wajah. Ini langsung kemudian diputar di telinga. Satu kali saja. Setelah itu kita nempel lagi, tapi jangan tempat yang tadi, pindah. Tanah boleh, di dinding boleh. Seperti tadi, dihembus. Kemudian mengusap yang tangan kiri, ya, tangan kiri mengusap lengan. Nah, terus putar sampai siku, terakhir di ibu jari. Kemudian yang kanan mengusap tangan kiri, putar, terakhir di ibu jari. Itu tata cara, yaitu cara bertayamum sesuai dengan syariat agama Islam. Tahu sudah? Sudah. Sekarang kita niat atau doa setelah tayamum, yaitu doanya bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih anak-anak. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga kita berdoa kepada Allah, yaitu mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini diterima, diridhoi oleh Allah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.